Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah. Mari kita semua dalam sikap doa, kita memuji menyembah namanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih atas berkat penyataan perlindungan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami datang untuk menyembah-Mu ya Tuhan pada saat ini. Biar Engkau menjamah setiap kami semua dimanapun kami berada ya Bapa. Haleluya.
Ajaib perkasa, yes. Perbuatan
perbuatanmu. Sungguh kau hebat, Sungguh kau hebat, amin. ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi, sungguh kau hebat, Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. sekali lagi, sungguh kau hebat Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Di hidupku. beri kepada Roh. Haleluya, benar. Kau sungguh hebat, kau ajaib, kau adalah Allah yang perkasa bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami di surga. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan atas perlindungan penyertaan-Mu yang sempurna bagi hidup kami ya Tuhan Yesus. Sampai dengan saat ini Kau masih melindungi kami, Kau masih memberkati kami semua dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan atas semuanya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau menjamah setiap kami semua Tuhan dimanapun kami berada. Biar Tuhan hadirat-Mu boleh menyentuh kami Tuhan. Hadirat-Mu boleh menjamah setiap kami Tuhan. Dalam setiap kami menaikkan penyembahan kami, pujian kami di hadapan-Mu. Dan supaya penyembahan pujian kami juga menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Menjadi kesukaan bagi hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar Kau urapi kami semua dimanapun kami berada Tuhan. Urapi kami yang melayani Engkau, pimpin pujian, singer, pemain musik, semua yang melayani Engkau. Sekecil apapun Tuhan Kau urapi. Terlebih lagi Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Engkau urapi hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Supaya apapun yang hamba-Mu sampaikan itu berasal daripada hati-Mu Tuhan. Tersampaikan ke setiap jemaat dimanapun mereka berada. Tertanam di hati mereka, bertumbuh berakar dan berbuah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami buka ibadah kami pada hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita, amin. Amin. Mari kita sama memuji-muji nama Tuhan. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rabah di diriku, Berhibur
kita semua persiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari semuanya dalam sikap doa kita naikkan penyembahan kita lebih dalam. Yang kudus
bagi kami semua Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Anugerah-Mu, karya-Mu di atas kayu salib menyelamatkan kami semua Tuhan yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan kalau saat ini kami boleh kembali duduk diam di kaki-Mu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami tahu firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami, menegur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami telinga seorang murid Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu. Tutup bungkus pagari kami semua dengan kuasa darah Yesus. Bukakan setiap mata rohani kami ya Tuhan, telinga rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selubung-selubung tertutup dan ilah-ilah dunia ini kami bukakan dengan selubung Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Biar setiap firman disampaikan kami boleh mengerti. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Pasti semuanya luar biasa, amin. Karena Allah kita luar biasa, Allah kita dahsyat, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kalau pada hari ini kita boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita lihat di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai ke ayat 10 berikutnya tentang kisah Zakeus, bagaimana seorang pemungut cukai yang diselamatkan oleh Tuhan. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Kita lihat kebenaran firman Tuhan, bagaimana Zakeus diubahkan oleh Tuhan. Dia adalah orang yang dikatakan di masyarakat dia adalah pemungut cukai. Pemungut cukai adalah orang yang tidak disukai, ya. Jadi dikatakan dia orang yang jahat lah gitu, ya. Jadi bagaimana Zakeus bisa berubah dalam hidupnya? Di situ dikatakan bahwa Yesus hadir di tempat di mana dia ada. Ya. Nah, di sini kita mau belajar daripada firman Tuhan, apa yang menyebabkan hidup seseorang berubah. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Berarti di saat Yesus hadir dalam kehidupan kita, maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Yesus bukan di luar daripada diri kita. Yesus harus ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Mari kita lihat Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20 berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Di saat Tuhan mengetok pintu, jika dibukakan, maka Tuhan akan masuk di dalam rumah kita. Jadi artinya, di saat Tuhan mengetok pintu hati kita,
kita bukakan pintu hati kita, mengizinkan Tuhan Yesus masuk di dalam diri kita, mengizinkan Tuhan Yesus memerintah dalam hidup kita. Dia adalah Jesus reign, dia yang memerintah dalam setiap kehidupan kita, maka hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Setiap kita orang percaya, Yesus ada di mana? Di luar atau di dalam hati kita? Beribadah kepada Tuhan, rajin beribadah, rajin melayani. Kalau tidak ada Yesus di dalam hati kita, maka kita adalah orang yang biasa-biasa. Kalau kita melayani Tuhan, kita sibuk dengan pekerjaan Tuhan, kita orang yang rajin berdoa. Tapi kalau tidak ada perubahan dalam diri kita, karakter kita, sifat kita, semua itu berarti sia-sia. Berarti tidak ada Yesus dalam hati kita. Yang kita bawa adalah Yesus dalam hati kita. Dia adalah Jesus reign. Dia adalah Raja yang memerintah dalam setiap hidup kita dan hati kita. Tuhan Yesus kita taruhkan di mana? Di dalam hati kita? Di dalam rumah kita? Di luar pintu rumah kita? Atau di luar dari diri kita? Kalau Tuhan Yesus hanya di luar dari diri kita, maka sama saja kita dengan tidak ada Yesus dalam hidup kita. Yesus harus ada dalam hati kita. Dialah yang memerintah dalam hidup kita. Di saat Yesus ada dalam hati kita, dalam hidup kita, maka seseorang itu akan berubah karakternya, tutur katanya. Dulu yang mungkin emosi bisa jadi sabar, ya. Dulu yang mungkin curigaan bisa menjadi orang yang baik. Dulu tukang membenci orang. Di saat Yesus hadir dalam hati kita, maka kita akan mempunyai kasih. Karena firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu engkau seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kenapa? Karena itu adalah Yesus. Itu adalah pribadi Tuhan. Kalau pribadi Tuhan ada dalam hati kita, maka otomatis hidup kita, sifat kita, karakter kita juga akan seperti Tuhan Yesus. Amin. Nah, mari saudara kekasih dalam Tuhan, rajin beribadah bukan jaminan. Pandai berkhotbah, rajin beribadah bukan jaminan. Amin. Yang menjadi jaminan, yang Tuhan inginkan adalah hidup kita berubah seperti Kristus. Tuhan Yesus harus ada dalam hati setiap orang percaya. Amin. Nah, Tuhan tidak di luar pintu, tapi di dalam rumah, ya, di dalam hati kita. Terus yang kedua kita pelajari yaitu di mana kita lihat di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Seorang pemungut cukai adalah orang yang kaya, orang yang disegani, ya. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Kalau secara manusia, dia orang yang kaya, orang yang terhormat, orang yang disegani, pemungut cukai, ya. Mau ngapain? Tiba-tiba dia dengar Tuhan Yesus datang dengan orang ramai berbondong-bondong, sehingga dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus itu. Sehingga dia mau, ya, dia mau berkecimpung di tengah-tengah ramainya orang yang nggak tahu orang model kayak apa. Tapi Sakeus mau ada di tengah-tengah kerumunan orang. Entah itu pasti kan banyak tipe orang. Orang yang susah, orang yang apa saja, orang yang timpa, orang yang sakit. Karena mereka mencari Yesus untuk mencari kesembuhan. Nah, Sakeus ini pasti mendengar nama Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan itu? Dia mendengar, tapi dia belum pernah melihat. Nah, di saat Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, nah, Sakeus ini menanggalkan setiap kesombongannya. Dia mau merendahkan hati. Dia mau berkumpul bersama dengan sekelompok orang yang berkerumunan itu, nggak tahu tuh siapa. Pasti bercampur bau, ada yang mungkin bau keringat lah, ada yang bau apalah.
Dia mau. Seolah-olah dia bukan siapa-siapa. Dia adalah orang yang biasa-biasa. Dia tidak merasa dirinya itu dia orang kaya. Dia tidak merasa dia pemungut cukai. Tapi dia mau berkerumunan, berkecimpungan orang-orang yang ada, yang berbondong-bondong untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia tidak melihat siapa dia lagi. Ya, dia tidak merasa dia orang kaya. Tapi dia mau berkumpul bersama orang-orang yang sedang mencari Yesus. Berarti apa yang bisa menyebabkan seseorang berubah dalam hidupnya? Yaitu mau rendah hati. Tidak sombong. Karena Tuhan menentang orang yang sombong. Orang yang congkak sombong. Berarti kalau congkak sombong, pasti dia orang yang tidak rendah hati. Orang yang congkak. Ya. Tapi Zakheus mau merendahkan hati. Ya. Nah, yang bisa mengubahkan hidup seseorang, yaitu dia menanggalkan jubah kesombongannya. Ya. Jadi dia menanggalkan jubah kecongkakannya, kesombongannya, keegoisannya. Merasa dirinya benar. Merasa dirinya paling hebat. Merasa dirinya yang paling berharga. Tuhan tidak mau. Karena Tuhan paling benci dengan orang yang sombong dan congkak. Ya, makanya lihat Zakheus. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mau menanggalkan jubah, ya, kekayaannya, ya, kesombongannya. Dia tanggalkan itu semua. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus. Ya, mari kita lihat selanjutnya ayat yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Yang ketiga, berarti ada kemauan, ada keinginan, ada perjuangan. Amin. Di saat kita mau berjuang, di saat kita ingin mempunyai kemauan, hidup kita pasti berubah. Tanpa mengenal lelah. Jadi kita sadar, di saat kita mempunyai kesadaran untuk berubah, di saat kita punya keinginan atau kemauan untuk berubah, keinginan, kemauan harus mulai dari diri kita sendiri. Baru Tuhan campur tangan. Tidak serta-merta sekarang kita duduk diam, terus Tuhan suruh ubahkan kita. Enggak. Harus ada perjuangan. Harus ada kemauan. Bayangkan kalau Zakheus cuma berdiri di tempat, karena ada banyak orang, saya nggak bisa melihat Tuhan Yesus, ya sudahlah saya pulang aja. Maka dia tidak akan memperoleh keselamatan itu. Maka dia tidak akan mendapatkan bonus atau hadiah bahwa Tuhan Yesus bilang, turun Zakheus, bahwa aku akan numpang di rumahmu. Seandainya kalau Zakheus tidak ada perjuangan, Zakheus tidak mau mengejar Tuhan, maka tidak akan terjadi apa-apa dalam hidup Zakheus. Zakheus punya keinginan, punya kemauan, dia ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia mengorbankan harga dirinya. Dia mengorbankan harga dirinya loh. Bayangin dia orang kaya, dan dikenal orang. Badannya pendek lagi, manjat di atas pohon ara. Hanya apa? Hanya semata-mata untuk melihat Tuhan Yesus lewat loh. Hanya ingin melihat Tuhan Yesus lewat. Dari perjuangan itulah, Tuhan tahu nggak? Tahu. Maupun dalam setiap kehidupan kita. Di saat kita punya kemauan, di saat kita punya kesadaran untuk diubahkan oleh Tuhan, maka hidup kita akan berubah. Tidak serta-merta saya duduk diam, tidak melakukan apa-apa. Iman tanpa perbuatan, maka itu sia-sia. Contoh, mungkin orang kalau merokok, dari hatinya tidak ada perjuangan untuk melepaskan, nggak mungkin akan terjadi.
Ya kan? Dia cuma duduk diam, dia tidak ada punya kemauan, tidak ada perjuangan, dia cuma hanya merokok dan merokok dan merokok, ya akan keterusan rokok. Tapi kalau dia ada perjuangan, dia berdoa, ya memang bukan dengan kekuatan kita. Artinya, di saat kita punya kemauan, di saat kita berdoa dan kita juga harus melakukan, melangkah, baru terjadilah perubahan dalam hidup kita. Memang Tuhan Yesus datang supaya kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tapi kalau kita cuma setiap hari duduk manis di rumah, bahwa Tuhan, saya pegang firman Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati saya, selamanya kita akan menjadi miskin. Kalau Tuhan mau memberkati kita, harus ada wadah. Ada wadah untuk Tuhan memberkati. Kalau kita tidak bekerja, hanya duduk di rumah, bagaimana Tuhan memberkati? Kalau kita bekerja, berusaha, maka pekerjaan kita atau usaha kita akan bertambah menjadi besar. Amin. Nah, kita lihat. Karena firman Tuhan berkata Matius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapatkan. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Amin. Di saat kita minta dan berikan. Kalau kita cuma duduk diam, duduk manis, kita tidak akan mendapatkan apa-apa dan hidup kita tidak akan pernah berubah. Di sini dikatakan mintalah, ya kan? Terus carilah, terus ketok, ya kan? Mungkin ya dalam kehidupan kita biasa-biasa tidak terjadi perubahan dalam hidup kita. Maka kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin kita berdoa dan berdoa dan berdoa. Kalau diketok tidak mau gedor, itu pasti dibukakan. Benar? Karena Tuhan melihat hati kita. Seberapa perjuanganmu di dalam Tuhan? Mau seperti Zakheus? Lagi ramai, tidak menghalangi dia untuk bertemu dengan Tuhan. Dia manjat pohon ara. Orang kaya loh, pemungut cukai loh. Tapi dia tidak melihat siapa dia. Dia tanggalkan itu semua. Ya, harga dirinya ditanggalkan. Dia datang kepada Tuhan karena dia tahu bahwa Yesus lebih daripada segalanya apa yang dia punya. Amin. Yesus segalanya bagi dia. Apa yang dia punya nggak ada artinya. Makanya dia mendengar nama Yesus yang luar biasa. Ya, nama Yesus yang ajaib. Dia penasaran. Dia ingin bertemu dengan Tuhan. Ya. Setiap perjuangan kita tidak pernah sia-sia. Setiap kemauan kita, keinginan kita, kesadaran kita untuk berubah, maka tidak pernah sia-sia. Bukan kita lagi yang mengharapkan, tapi Tuhan melihat sendiri perjuangan kita dalam mencari Dia. Amin. Terus selanjutnya kita lihat yang terakhir. Ayat 7 kita lihat, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Berarti apa yang mau menyebabkan hidup seseorang berubah? Ada pengorbanan. Mau bayar harga. Mau bayar harga. Mau berkorban. Korban apa? Ya korban perasaan. Korban waktu. Benar? Di saat kita hidup tidak benar, ditegur. Berarti kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Yeremia 18 ayat 4. Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Di saat tukang periuk mengerjakan bejana, dan bejana itu mungkin dengan tangannya ada yang rusak dan sebagainya, maka dia akan rombak kembali
Dan dia akan bikin yang baru. Proses pembentukan Tuhan dalam diri kita. Menjadi bejana-bejana yang siap dipakai oleh Tuhan. Menjadi hidup kita bisa untuk kemuliaan Tuhan. Bukan sandungan. Makanya kita harus lewat proses itu. Ditegur, enak nggak enak. Ya, bayar harga. Lah, kalau kita bantah-bantahan terus, ya sudah kita seperti bangsa Israel yang berjalan di padang gurun. Berputar-putar di situ 40 tahun lamanya. Kalau kita mau merendahkan diri, mau dibentuk oleh Tuhan, maka akan cepat selesai pembentukan, akan cepat selesai proses dalam hidup kita. Tapi kalau kita bantah-bantahan terus, kita akan ya seperti berjalan di padang gurun. Amin. Nah, dalam Tuhan membentuk kita memang tidak enak. Kadang sakit. Benar, berkorban loh. Apa? Air mata pasti udah banyak. Terus kita bantah-bantahan, waktu yang kita lewatkan masih banyak. Benar nggak? Tuhan mau setiap kita nurut, taat. Artinya kita mau dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan, maka hidup kita tidak akan pernah berubah. Banyak orang di gereja yang satu ditegur gembala, tahu ditegur dengan firman Tuhan, dia pindah ke gereja lain. Sudah pindah ke gereja lain, ada firman yang tidak enak di telinganya, dia pindah lagi. Jadi dia akan menjadi orang yang melanglang buana. Dia akan menjadi orang yang GJJ, gereja jalan-jalan. Jadi dia bukan mencari Tuhan. Ya, jadi dia bukan mencari firman Tuhan. Jadi dia bukan mencari untuk hidupnya supaya berubah. Malah dia maunya firman itu yang mengikuti dia. Mana bisa? Ya. Jadi selama kita seperti begitu, ya, selama kita orang yang hidup seperti itu, maka hidup kita tidak akan pernah berubah. Masuk kanan, keluar kiri. Masuk kiri, keluar kanan. Pembentukan itu lewat apa? Lewat firman Tuhan. Lewat firman Tuhan. Setiap kebenaran firman Tuhan mengubahkan hidup kita. Amin. Firman Tuhan membentuk pribadi kita. Membentuk karakter kita. Sehingga membuat diri kita berubah. Siapa yang mendapat berkat? Kita sendiri. Bukan dengan kekuatan kita. Pasti minta kekuatan daripada Tuhan. Amin. Ya, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan, iman, dan berpengharapan kepada Dia. Amin. Bisa kita dibentuk oleh Tuhan. Mau nurut atau manut. Ya. Nah, jadi yang membuat hidup seseorang berubah adalah karena ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita atau dalam hati kita. Yang kedua adalah kita mau rendah hati. Yang ketiga, kita ada kemauan atau keinginan untuk berubah. Kesadaran untuk berubah. Yang keempat, mau berkorban. Mau bayar harga. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Setiap kita yang mau dibentuk oleh Tuhan, setiap kita yang hidupnya mau berubah, mungkin selama ini kita adalah orang yang bantah-bantahan. Mungkin selama ini kita adalah orang yang sombong. Mungkin selama ini kita bukan orang yang punya kemauan atau keinginan kekeh untuk berubah. Mungkin selama ini kita hanya rutinitas beribadah kepada Tuhan. Tapi kita tidak mengizinkan Tuhan Yesus masuk dalam hati kita dan memerintah dalam hidup kita. Firman pada hari ini mengingatkan kita
Firman pada hari ini menyadarkan kita bagaimana kita harus berubah. Mari setiap kita jadikan hidup kita menjadi bejananya Tuhan yang siap dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Kalau pada saat ini engkau dalam pembentukan Tuhan, jangan lari daripada Tuhan. Karena Tuhan menjadikan kita bejana-bejana yang siap dipakai oleh Tuhan. Tuhan ingin kita seperti Dia, yang segambar serupa dengan Dia. Hidup kita berubah, karakter kita berubah, sifat kita berubah, sehingga hidup kita menjadi luar biasa. Bukan biasa-biasa, tapi hidup kita akan menjadi luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini, mengingatkan kami bagaimana kami hidup, bagaimana kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu agar hidup kami berubah. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Kita persiapkan hati kita masuk dalam penyembahan. Mari buka hatimu. Apakah engkau ingin menjadi bejana yang siap dipakai oleh Tuhan? Angkat pujian ini dengan kesungguhan hati. Apakah engkau rindu dipakai oleh Tuhan? Apakah engkau rindu hidupmu berubah? Haleluya.
seumur hidup kami boleh memuliakan namamu, meninggikan namamu. Terpujilah namamu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu. Ampuni dan maafkan setiap kesalahan kami Tuhan. Berikanlah setiap daripada kami juga kerendahan hati, untuk kami boleh lebih lagi merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau sama seperti Zakeus Tuhan, kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Dalam hidup kami boleh ada terobosan, boleh ada pemulihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapilah kembali juga hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi dengan urapan-urapan baru daripada Engkau. Kami juga mau sepakat sehati, kami mau mengangkat tangan kami mau berdoa untuk Ibu Gembala sidang kami, yaitu Ibu Feni Febrenita yang telah Engkau percayakan menggembalakan jemaat di GPR Living Bread ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat Engkau Tuhan Allah yang memilih, Engkau juga Tuhan Allah yang senantiasa menyertai. Di setiap pelayanannya Engkau turut campur tangan dimanapun dia berada, namamu boleh semakin dipermuliakan. Dan juga berkat dari barat, utara, timur, selatan menyertai di sepanjang pelayanan, di sepanjang kehidupannya juga ya Tuhan. Berikanlah roh hikmat, marifat, kebijaksanaan lebih dan lebih lagi. Senantiasa berikan juga jubah kerendahan hati dimanapun ia melayani Engkau. Boleh ada terobosan, boleh ada pemulihan, sehingga namamu boleh semakin dipermuliakan ya Tuhan. Dan juga untuk setiap anak-anaknya, dimanapun mereka berada, Engkau Tuhan Allah berikan dia roh takut akan Engkau, sehingga namamu boleh dipermuliakan lewat keluarga Ibu Gembala sidang kami. Engkau jadikan anak-anaknya kepala dan bukan ekor. Apa yang mereka kerjakan Engkau beri berhasil dan beruntung ya Tuhan. Dan juga Tuhan untuk setiap hamba-Mu yang sudah melayani Engkau, baik WL, singer, pemain musik, dan yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun pada hari ini, Engkau Tuhan Allah turut campur tangan, mengurapi kami semua kembali dengan urapan baru daripada Engkau. Beri kami satu kesatuan hati lebih lagi dalam melayani Engkau, dan juga berikan kami senantiasa jubah kerendahan hati ya Tuhan. Setiap roh yang mengecohkan kami di dalam melayani Engkau, roh perpecahan, semuanya kami mau tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau layani di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan juga untuk setiap jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah secara online ini ya Tuhan, Engkau Tuhan Allah mengurapi juga. Engkau Tuhan Allah juga senantiasa menarik hati mereka untuk senantiasa rindu akan hadirat-Mu. Mereka boleh mengalami perubahan dan mereka boleh mengalami pertobatan, mereka juga boleh mengalami pemulihan ya Tuhan. Seperti Zakeus Tuhan, di saat merendahkan diri di hadapan-Mu, Engkau Tuhan Allah memulihkan keadaannya Tuhan. Begitu pula kami percaya setiap jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah online pada hari ini, semuanya Engkau Tuhan Allah turut campur tangan memperbaharui kehidupannya, memperbaharui karakternya, semakin berkenan kepada Engkau, sehingga apapun yang mereka kerjakan boleh berhasil dan beruntung dan boleh memuliakan nama-Mu. Kami juga mau tetap mengangkat tangan kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Engkau Tuhan Allah, kami percaya memperhatikan bangsa kami Indonesia. Engkau turut campur tangan dalam berbagai aspek di Indonesia, baik pendidikan, perekonomian, kesehatan, dan semuanya ya Tuhan. Karena Engkau Allah sumber segalanya. Berikanlah roh takut akan Engkau kepada Presiden kami, wakil presiden, bahkan sampai kepada RW dan RT-nya Tuhan, beserta tim-tim politik yang ada. Engkau Tuhan Allah berikan roh takut akan Engkau, sehingga apapun yang mereka putuskan benar-benar daripada Engkau untuk kesejahteraan rakyat ya Tuhan. Dan juga setiap niat yang bukan daripada Engkau yang berusaha menghancurkan perekonomian negara kami, semuanya Engkau singkapkan ya Tuhan. Engkau halaukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia boleh mengalami pemulihan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Tuhan Allah yang menyempurnakan doa kami. Dan juga Engkau Tuhan Allah tetap
juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Engkau Tuhan Allah memberkati apapun yang mereka kerjakan. Engkau Tuhan Allah beri berhasil dan beruntung. Bukakan pintu-pintu berkat bagi setiap usaha mereka. Dan juga tangan-tangan yang belum sempat memberkati Tuhan, Engkau Tuhan Allah juga memberkati apapun yang mereka kerjakan agar berhasil dan beruntung. Dan juga ajarlah setiap daripada kami untuk lebih lagi belajar menabur untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan,